Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini aku akan membahas materi pertemuan 6 di RTS kalian, yaitu mengenai tarif, DPP, dan perhitungan PPh pasal 26 bagi orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Di sini aku bakal jelasin nih. Tarif pajak, tarif pemotongan PPh pajak penghasilan pasal 26 itu di mana untuk memudahkan kita memahami PPh pasal 26 itu sendiri. Maka mekanisme pemotongannya dapat diklasifikasikan berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Yang pertama itu ada PPh pasal 26 dengan tarif 20% dari penghasilan bruto dan PPh 26 dari tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Lalu ada PPh pasal 26 dengan tarif sesuai P3B. Tarif 20% dari penghasilan bruto yang dikenakan atas penghasilan sebagai berikut. Atas dividen, atas bunga, termasuk premium diskonto, premi swap, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Terus ada royalti sewa imbalan lain sehubung dengan penggunaan harta, ada hadiah dan penghargaan, imbalan, pensiun. Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto, penghasilan dari penjualan harta Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh atas penghasilan wajib pajak luar negeri selain BUT dari penjualan saham perseroan di luar bursa efek. Terutang PPh sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut ada 25% dari harga jual. Sehingga PPh pasal 26 itu sebagai berikut, 20% dikali 25% atau 5% dikali harga jual. Kenapa dikali 25%? Karena kan besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut adalah 25% dari harga jual. Seperti itu. Nah, ini langsung aja nih kita ke DPP untuk PPh pasal 26 atas asuransi. Jenis asuransinya itu yang pertama adalah untuk premi yang dibayarkan perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak. Perkiraan penghasilan netonya itu 50% dari penghasilan bruto. Nah, di sini ada tarif PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan neto, 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto. 10% dikali penghasilan bruto, 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Sebenarnya intinya ini sama aja, dari 50% dari penghasilan bruto, terus untuk cari PPh pasal 26 tinggal dikali 20%, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak. Perkiraan penghasilan netonya itu 10% dari penghasilan bruto. Maka untuk tarif PPh pasal 26 itu langsung aja nanti 20% dikali penghasilan neto. Terus yang ketiga, untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak, perkiraan penghasilan netonya itu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Maka untuk tarif PPh pasal 26 itu adalah 20% dikali penghasilan neto, 20% dikali 5% dikali penghasilan bruto. 1% dikali penghasilan bruto, 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Sebenarnya ujungnya sama aja. Kalau misalkan pengen gampangnya, yang untuk jenis premi yang dibayar perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak, cari tarif PPh pasal 26 itu langsung aja nih 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Terus untuk yang kedua langsung aja 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Untuk nomor yang ketiga itu langsung aja 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Nah, langsung aja nih kita masuk ke perhitungan soalnya. Yang pertama, Don Peksi adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kalau kurang dari 183 hari, maka dia masuk ke PPh pasal 26. Kalau misalkan lebih dari 183 hari, maka dia akan masuk ke PPh pasal 21, yaitu wajib pajak dalam negeri. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak yang memperoleh gaji pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar 2.500 US dollar sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah sebesar 13.394.000. Untuk US dollar harganya itu 1. Perhitungan PPh pasal 26 penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah
Yang pertama, kita kali dulu nih penghasilan bruto dalam bentuk dolar dikali harga satuan rupiahnya, maka dapat hasilnya. Lalu langsung aja dikali 20%. Kemudian kita masuk ke membuat kertas kerja perhitungan. Karena di sini kalian akan belajar menggunakan Excel, di mana kita harus bikin dulu nih yang pertama nomor, tanggal, nama, penghasilan bruto mata uang asing, penghasilan bruto mata uang rupiah, tarif, PPh pasal 26. Untuk yang pertama itu kan dia memperoleh gaji pada tanggal 29 Maret 2022. Namanya itu Don Paksi. Mata penghasilan bruto mata uang asingnya itu sebesar 2.500.000. Terus penghasilan brutonya itu sebesar 33.400.000 dari 2.500 dikali harga rupiahnya itu 13.394, maka dapat hasilnya 33.485.000. Tarifnya itu 20%. Langsung aja nih, penghasilan bruto dalam bentuk rupiah dikali 20% dapat hasilan 6.697.000 untuk PPh pasal 26 yang harus dibayarkan oleh Don Paksi. Terus yang kedua, PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri. Dengan membayar jumlah premi pada tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2022. Perhitungan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan netonya itu 50% dikali 2 miliar. Kenapa 50%? Karena dia merupakan perusahaan premi yang dibayarkan perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak. Di sini kan PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri, jadi dia membayarkan premi asuransi perusahaan itu di luar negeri. Maka dapat di perkiraan penghasilan netonya itu sebesar 50% dikali 2 miliar, dapat hasil 1 miliar. Terus untuk PPh pasal 26 itu 20% dikali 1 miliar, dapat hasilnya 200 juta. Di sini kan dia membayar premi asuransinya itu pada tanggal 30 Maret 2022. Namanya itu PD Abadi Berkarya. Di sini kan langsung diketahui kan penghasilan brutonya itu sebesar 2 miliar. Terus tarifnya kenapa 10%? Karena 50% dikali 20% hasilnya 10%. Langsung deh 10% dikali 2 miliar dapat hasilnya 200 juta untuk PPh pasal 26 yang harus dipungut. Dipotong. Nah, yang ketiga itu Alan Edison adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. 31 Maret 2022, Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubung dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Nah, ini kan dia menjualnya itu pada tanggal 31 Maret 2022. Namanya itu Alan Edison. Terus penghasilan brutonya itu sebesar 8 miliar. Nah, tarifnya 5% dari mana? Dari 20% dikali 25%. Kenapa sih kita pakai 25%? Karena dia memiliki 25% saham. Dapat deh 5% dikali 8 miliar, hasilnya 400 juta. Mungkin sekian saja. Di sini juga soal tugas harus dikerjakan dengan menggunakan perhitungan kertas kerja kayak gini untuk memudahkan kalian. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata, terima kasih semuanya dan selamat memahami.